Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahna al-mulku lillah. Walhamdulillah la syarika lahu wa ilayhi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaqal ummah wa jahadu billahi haqqa jihadih. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa awsaqal ura kalimatut taqwa wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatil bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwati jamaah Masjid Al-Aqsa, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah. Tidak lupa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada detik ini, pagi yang cerah ini, mengawali kita berkumpul di Masjid Al-Aqsa ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan di dalam kita beribadah kepada Allah dengan khusyuk dan tadarruk kita, menyerahkan totalitas ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat-sahabatnya, serta kepada para pengikut yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian, kajian pada Ahad pagi rutin di Masjid Al-Aqsa ini, mudah-mudahan duduk kita dengan tidak begitu durasi lama, mudah-mudahan menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua adalah langkah-langkah menjadi hujjah kita di hadapan Allah, bahwa Rasulullah mengabarkan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisuhu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa melangkahkan kaki di dalam mencari ilmu, di dalam majelis ilmu, sahhalallahu lahu, maka Allah akan mudahkan dia memasuki yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan kumpul kita di pagi ini sampai kita nanti dihantarkan, dimasukkan semuanya di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, barang siapa yang melangkahkan kaki di waktu masih dalam kondisi gelap, maka Allah akan memberikan cahaya yang terang di dalam nanti, di alam kubur sampai kita nanti di alam akhirat kelak. Bapak Ibu rahimakumullah, di bulan Rajab yang mulia ini kita bertemu dengan sebuah momen yang sangat agung, yaitu Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kita di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, yang sudah kita sering mendengar para mubaligh, para ustadz yang sudah sekian kali menyampaikan, yang berbunyi Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah, asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya, lailan minal masjidil haram, pada suatu malam, lailan dari Masjidil Haram, jadi di kota suci Mekah, ilal Masjidil Aqsa, yaitu di Masjid Aqsa, yaitu di bumi Palestina, bumi yang juga diberkahi oleh Allah, yang hari ini kaum muslimin dipersulit untuk memasuki, yaitu Masjidil Aqsa. Dan situlah sejarah bagaimana persinggahan perjalanan Nabi Muhammad SAW di dalam melakukan Isra dan Mi'rajnya. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya, diberkahi semua sekitarnya, bukan hanya sekedar Masjid Haram, Masjidil Aqsa, tapi sekelilingnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Linuriyahu min ayatina, kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin jamaah rahimakumullah, mukjizat Isra telah ditetapkan dengan nas Al-Quran, karena Allah maha kuasa atas segala sesuatunya. Maka oleh karenanya para ulama juga menegaskan, barang siapa yang mengingkari mukjizat Isra, berarti ia telah mendustakan Al-Quran. Dan barang siapa mendustakan Al-Quran, maka ia tidak lagi tergolong sebagai bagian dari kaum muslimin. Maka perjalanan Isra itu dimulai dari rumahnya Ummu Hani, anaknya Abu Thalib, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, bahwa Abu Dzar menyampaikan hadis ini, bahwa Rasulullah bersabda, atap rumahku dibuka ketika itu aku di Mekah. Jibril turun, kemudian membelah dadaku, lalu membasuhnya dengan air Zam-Zam. Kemudian ia datang membawa bejana emas yang penuh dengan hikmah dan iman. Maka ia menuangkannya di dadaku, kemudian menutup kembali seperti semula. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga Al-Baihaqi meriwayatkan dari sahabat Shaddad bin Aus bahwa Rasulullah bersabda, kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau diperjalankan Isra?
Kemudian Nabi menceritakan bagaimana perjalanan beliau. Aku melakukan sholat malam bersama para sahabatku di Mekah. Lalu Jibril mendatangiku dengan binatang putih. Binatang putih ini adalah ciri-cirinya postur tubuhnya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bangit atau peranaan kuda dan keledai. Maka Jibril berkata kepada Muhammad, naiklah wahai Muhammad. Namun binatang putih ini yang bisa disebut dengan buruk bergoyang kegirangan saat dia mendekatinya. Lalu Jibril memutar buruk dengan memegang telinganya dan menaikkan Muhammad ke atas punggungnya, sehingga akhirnya binatang tersebut berangkat membawa Nabi Muhammad dan Jibril. Kakinya melangkah sejauh pandangan matanya. Kemudian dalam riwayat itu disebutkan bahwa hingga kami sampai ke suatu daerah yang penuh dengan pohon kurma, Lalu Jibril menurunkan Muhammad seraya berkata, wahai Muhammad, laksanakan sholat di tempat ini. Aku pun melaksanakan sholat di tempat tersebut, kata Nabi. Kemudian kami naik ke atas buruk lagi, dan Jibril ini berkata, tahukah engkau di mana engkau tadi melakukan sholat, wahai Muhammad? Allah wa Rasulullah. Hanya Allah dan Rasul tahu ya, wahai Jibril. Jibril berkata, engkau tadi melakukan sholat di Yathrib, yaitu di Taibah, tepatnya di Taibah, yaitu yang kemudian hari ini disebut dengan kota Madinah. Waktu itu belum kota, masih dalam kondisi gersang, masih dalam kondisi penduduknya sedikit, maka dikatakan Taibah. Maka hari ini yang begitu sudah ramainya penduduk Madinah. Demikianlah Nabi di malam itu berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya dengan mengendarai buruk, binatang putih. Ya. Kemudian ditemani oleh malaikat Jibril yang membelah dada beliau. Kemudian Nabi melakukan sholat lagi di Bukit Tursaina atau Bukit Tursina, tempat diperdengarkan kalam Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di Baitul Laham, yaitu Bethlehem sekarang ini, tempat Isa al-Masih bin Maryam dilahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bercerita tersebut. Kemudian Jibril kembali membawa Muhammad hingga kami memasuki kota Baitul Maqdis, dari pintu Yamani. Maka Jibril pun mendatangi arah Qiblat Masjidil Aqsa dan mengikat buruk itu di sana, mengikat binatang buruk di dinding Masjidil Aqsa, yang hari ini masih sejarah bagaimana buruk ditali, talinya masih ada. Maka lalu kami berdua memasuki Masjidil Aqsa dari pintu yang terkena cahaya matahari dan bulan. Kemudian mereka, Jibril dan Nabi Muhammad, melakukan sholat di salah satu tempat di masjid tersebut. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Jadi peringatan Isra itu adalah peringatan yang agung, yang menyegarkan ingatan kita tentang sejarah hidup makhluk Allah yang paling agung, pemimpin makhluk seluruhnya, yang menjelaskan hakikat kebenaran dan menampakkannya. Kita menjadi dibelenggu dengan kejadian menuju terang benderang, yaitu Islam saat ini. Pemilik mujizat-mujizat yang luar biasa dan begitu menakjubkan.
penghulu para nabi, khatamul anbiya wal mursalin, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang agung tersebut Allah memperlihatkan keutamaan dan kemuliaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas semua nabi dan para rasul. Di Baitul Maqdis, maka Nabi Muhammad melaksanakan sholat sebagaimana imam bagi mereka semuanya. Maka dalam perjalanan Isra, Nabi Muhammad SAW melihat banyak sekali keajaiban-keajaiban yang mengandung hikmah, yang mengandung ikhtibar atau pelajaran bagi kita semuanya. Maka ada beberapa hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama adalah ketika beliau melewati kuburan tukang sisir putri Fir'aun, tukang sisirnya, yaitu tukang yang menyisiri putrinya Fir'aun. Fir'aun itu adalah orang yang sangat bengis, yang menjuluki sebagai orang yang punya kekuasaan, diktator yang begitu kejam, yang memaksakan rakyatnya untuk menyembah dia. Dia pernah mengatakan di depan rakyatnya, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Nah, ketika beliau melewati kuburan tukang sisir putri Fir'aun, beliau mencium bau wangi yang muncul dari kuburan perempuan tersebut. Bahwa perempuan muslimah itu tidak dipandang di dalam istananya Fir'aun. Dia hanya sebagai tukang sisir, tapi bau di kuburan begitu wanginya. Kenapa bisa begitu? Karena dia adalah muslimah as-salihah yang menjaga imannya, yang selainnya kufur, yaitu adalah menyembah Fir'aun, sedangkan dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuan yang Allah berikan kepadanya dan kepada anak-anak karunia itu mati syahid karena mempertahankan keimanannya. Dalam kisahnya bahwa suatu hari perempuan ini tengah menyisir rambut putri Fir'aun, lalu jatuhlah sisir dari tangannya. Spontanitas dia mengucapkan Bismillah, Bismillah. Karena sisirnya jatuh, dia mengucapkan Bismillah dengan mengucapkan menyebut nama Tuhan Allah. Kemudian putri Fir'aun mendengar, akhirnya bertanya kepada tukang sisir itu, apakah kamu memiliki Tuhan selain ayahku? Wahai tukang sisir. Tukang sisir itu menjawab, awalnya dia tidak bisa mengucapkan, tapi dia bisa mengeluarkan kata-kata, iya, Tuhanku dan Tuhan ayahku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka putri Fir'aun ini kemudian memberitahukan hal itu kepada ayahnya, yaitu Fir'aun. Lantas Fir'aun begitu marah, wajahnya kelihatan merah, matanya begitu tajam, lantas meminta tukang sisir itu untuk meninggalkan agamanya sekarang juga. Tetapi tukang sisir itu menolak, mempertahankan keimanannya. Fir'aun lalu memanaskan air di suatu wadah besar, bejana yang begitu besar, kemudian diisi dengan air, di bawahnya kobaran api yang begitu panas. Fir'aun lalu memanaskan air di suatu wadah besar yang diisi minyak bukan air, minyak hingga mendidih minyak tersebut. Kemudian dia memerintahkan para al-budinya untuk melemparkan anak-anaknya tukang sisir itu satu demi satu, sehingga daging mereka, ibunya melihat satu anaknya dilempar bejana yang isinya minyak yang begitu mendidih, dagingnya mereka meleleh dan lepas dari tulangnya. Ibunya menyaksikan anaknya begitu luar biasa tegarnya. Namun tukang sisir tidak surut sedikit pun untuk mempertahankan imannya, hingga tibalah giliran anaknya yang masih menyusu umur sebenarnya masih belum ada setahun untuk dilempar. Tiba-tiba anak itu berbicara, padahal belum bisa berbicara, baik masuk menyusui. Tiba-tiba
kekuasaan Allah, anak itu bisa berbicara. Wahai ibu, bersabar, isbir, karena siksa akhirat lebih pedih siksa dunia. Si anak yang masih menyusu itu menegarkan keimanan seorang ibu. Jangan sampai ibu ini luntur gara-gara melihat anak yang masih menyusui tadi. Semua itu berada dalam kebenaran wahai ibu. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita bisa pelajari? Bahwa keimanan itu sungguh luar biasa. Ketika kita mempertahankan iman kita, tidak surut dengan hanya sekedar kita dikasih sembako, dikasih berbagai fasilitas, kemudian dikasih uang segepok, kemudian iman kita luntur. Contohlah bagaimana ibu tukang sisir yang tidak dipandang di istana itu punya anak-anak yang bisa mempertahankan keimanannya. Mampukah kita di masa sekarang ini meraih puncak kesabaran seperti ini di masa yang penuh godaan ini? Mampukah kita ingin mempertahankan kebenaran yang kita yakini sampai Allah mencabut nyawa kita, bahwa iman itu akan menolong kita nanti sampai kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kuat kita untuk memegang teguh nilai-nilai kebenaran yang diajarkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa yang penuh dengan fitnah ini, di masa dengan penuh fitnah, tidak di akhir zaman. Kata Nabi, "Ba'dirul bil a'mali fitnah." Bersegeralah wahai umatku untuk segera beramal, karena ini adalah penuh zaman penuh dengan fitnah. Segera, jangan kita tunda-tunda. Kata ilmu muslim, fitnah itu bagaikan secuil malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulul mu'minan wa yumsi kafiran, wa kadzalika yusbihul kafiran wa yumsi mu'minan. Fitnah itu bagaikan malam yang gelap gulita, tidak bisa membedakan mana ini kebenaran, mana ini kebatilan. Dibolak-balik, disamarkan, kita tidak tahu. Maka kita oleh Rasulullah disuruh untuk bersegera beramal, berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada seseorang yang pagi harinya muslim berubah sore harinya menjadi kafir. Sebaliknya, ada seseorang yang sore harinya mukmin berubah di pagi menjadi kafir, murtad tanpa dia sadari. Kenapa bisa begitu? Ya bi'udinahum bi'aradin dunia. Mereka menjual keimanannya dengan secuil kenikmatan dunianya. Beda dengan tukang sisir anak Fir'aun tadi, begitu kuatnya keimanannya. Inilah yang disaksikan ketika perjalanan Isra oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah dalam perjalanan lainnya juga melihat orang-orang yang menyebar seperti binatang-binatang ternak. Aurat mereka hanya tertutup dengan kain-kain kecil, tidak menutup seluruhnya. Maka Jibril berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, tahukah kamu, mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Mereka menahan hartanya, tidak menunaikan zakat." Kemudian Nabi juga melihat sekumpulan orang yang rendah dan pecah kepalanya, kemudian kembali seperti semula. Retak, kemudian pecah kembali semula, berbolak-balik. Jibril berkata, "Tahukah Muhammad, mereka adalah orang-orang yang enggan, malas menunaikan kewajiban sholat. Ketika Allah berikan mereka kesehatan, berikan waktu yang longgar, ada azan, ada masjid yang megah, dengan suara shol yang begitu bagusnya, suasana masjid yang nyaman, rumahnya dekat dengan masjid, jalan-jalan penuh dengan cahaya, tapi mereka enggan untuk menunaikan sholat. Tahukah Muhammad, mereka nanti seperti ini kondisinya, pecah, kemudian kembali lagi, pecah kepalanya kembali lagi." Kemudian Rasulullah juga melihat orang-orang yang memperebutkan daging busuk
dan mengabaikan daging yang bagus. Ada di sini ada daging bagus, dia memilih daging yang busuk, penuh dengan bau yang luar biasa, yang sudah terpotong-potong. Jibril berkata, tahukah Muhammad, mereka adalah orang-orang yang dari umatmu yang meninggalkan sesuatu yang halal dan memilih sesuatu yang diharamkan dan yang kecil, lalu memakannya, memilih barang yang haram daripada yang halal. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kurang-kurangnya memberikan kekayaan yang luar biasa, tinggal kita ikhtiar memilih yang halal atau yang haram. Dia memilih yang haram, maka mereka nanti di akhirat memakan daging-daging yang busuk, penuh dengan bau yang luar biasa. Maka inilah ya, lalu memakannya mereka adalah para ya, kemudian juga para pezina. Ya, Rasulullah juga melihat orang-orang minum nanah yang keluar dari para pezina tadi. Jadi berkata mereka adalah peminum khamr yang di dunia yang minum khamr dan minuman yang dihalalkan oleh Allah. Maka mereka nanti di akhirat meminum nanah dari para pezina. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sebagian keajaiban yang Allah perlihatkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari perjalanan Isra. Mudah-mudahan kita juga memiliki hikmah dan pelajaran, karena Allah masih berikan kita waktu, kesempatan, umur yang begitu panjang, kesehatan, maka kita bisa memetik hikmah. Bagaimana Isra dan Mi'raj setiap kita datang, kita peringati, maka ambillah pelajaran yang berharga untuk kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Lantarji'al ayyamil latil madad, tidak akan kembali hari-hari yang telah kita lalui, maka kita menyongsong hari-hari yang selanjutnya agar lebih baik dari hari yang sebelumnya. Maka kita disuruh oleh Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan. Allah itu sangat senang sekali ketika hamba-hambaku berminta taubat, beristighfar, sebagaimana lebih senang ketika ada seseorang perjalanan kehilangan kendaraannya. Pada suatu hari ada cerita bahwa ada seseorang perjalanan yang sangat jauh dari untanya. Ketika dia singgah sebentar, untanya lupa tidak diikat, untanya hilang. Padahal di situ ada bekal untuk perjalanan selanjutnya, hilang. Kemudian dia cari ke sana kemari, ternyata alhamdulillah untanya datang sendiri menghampiri dia. Begitu senangnya luar biasa, karena bekal semuanya ada di situ. Dan itu lebih Allah senang daripada semuanya itu ketika hamba-hamba itu bersegera untuk bertaubat dan memohon ampun atas segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan, keimanan, iman dan Islam yang kita jaga. Termasuk pada pagi ini adalah bagaimana salah satu faktor agar kita iman dan Islam kita terus kita tetap dalam iman dan Islam, karena dua nikmat inilah yang akan menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semuanya agar Allah senantiasa mengakhirkan kita dalam kondisi yang terbaik, yaitu husnul khatimah, terhindar dari semua kejelekan-kejelekan, dari su'ul khatimah, penutup yang jelek, karena kita memohon kepada Allah agar kita diberikan rezeki penutup yang terbaik, husnul khatimah. Demikian sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini memberikan manfaat bagi saya, sebagai tadkirah bagi saya pribadi dan para hadirin semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.